Oke, halo teman-teman. Nah, di sini kita coba kerja nomor 4. Oke, narasinya masih sama seperti sebelumnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. Pada saat jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek, panjang bayangan tiang QR adalah titik-titik. Oke, berarti kita bisa cari tahu dulu jarak lampu ke titik Q mencapai nilai terpendek. Nah, kira-kira di mana? Oke, berarti kita cari yang terdekat dengan titik Q. Nah, saya dapatnya di sini. Oke. Nah, ini adalah yang paling dekat dengan Q. Nah, karena kalau kita bisa lihat, jika kita tarik dari C ke Q, itu akan semakin panjang. Nah, jika kita tarik garis dari D ke Q, itu juga semakin panjang. Berarti ya kalau semakin ke atas itu semakin jauh ya, ke bawah juga semakin jauh seperti itu. Nah, berarti inilah yang paling dekat. Oke, jelas ya. Nah, di sini saya bisa misalkan titiknya adalah titik X ya, yang populer kita pakai untuk mendefinisikan titik bar seperti itu. Nah, ini adalah titiknya. Nah, kalau ini lampunya di titik X, nah berarti kalau disorot ke Q, nah maka akan diteruskan seperti ini dan menghasilkan bayangan dari QR. Oke. Nah, bayangan dari QR itu yang ini. Nah, anggaplah di sini titiknya adalah titik U. Berarti RU itu adalah bayangan dari QR. Nah, kita cari RU-nya. Nah, caranya seperti apa ya? Di sini ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya jika kita teruskan PX seperti ini. Nah, maka terbentuklah segitiga PXQU. Salah, maksud kami PUT. Seperti ini. Nah, saya gambar perbesar. Di sini P, sini T, kemudian di sini, oh salah, di sini U, di sini T. Oke. Nah, di sini ada Q, di sini ada R. Nah, sebelumnya telah kita dapat panjang PQ. Nah, PQ sebelumnya itu telah kita dapat panjangnya adalah 50. Oke, dari perhitungan sebelumnya. Nah, jika saya buatkan garis lagi seperti ini, nah, di sini 40, nah di sini 30. Nah, di sini 5. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencari panjang RU? Nah, itu kita cari hubungan segitiga yang sebangun. Nah, misalkan di sini titiknya adalah titik Y. Oke. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa segitiga PQY itu sebangun dengan segitiga QRU ya, QUR. Nah, masih ingat ya kenapa segitiga sebangun? Ya, karena dia memiliki dua sudut yang sama besar. Dua sudut yang bersesuaian dan sama besar. Sudutnya adalah yang ini. Nah, ini bersesuaian dan sama besar. Karena ini adalah sudut yang sehadap. Ini sejajar ya, PT dengan QR sejajar. Nah, sudutnya sehadap. Nah, kemudian di sini ada segitiga siku-siku. Nah, ini sudutnya 90, ini juga 90. Nah, berarti sudah jelas bahwa ini itu sebangun, segitiganya sebangun. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya untuk mendapatkan RU-nya ya tinggal kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, pada segitiga yang sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian itu nilainya tetap. Oke. Jadi, kalau misalnya saya bandingkan
Y-ki ya. Y-ki dengan RU, atau kita berangkat dari RU biar langsung kita dapatkan nilainya. RU dibandingkan dengan Y-ki. Nah, RU dengan Y-ki itu bersesuaian ya. Nah, dibandingkan dengan QR PY ya. QR per PY. Nah, nilai dari RU banding Y-ki itu harus sama dengan QR banding PY ya, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga yang sebangun itu nilainya sama atau tetap seperti itu. Oke, jelas ya? Nah, bersesuaian karena ini RU itu alasnya, nah Y-ki juga itu alasnya. Oke. Kemudian QR itu tegaknya, PY juga tegaknya, seperti itu. Itu maksudnya bersesuaian. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nilainya. Nah, RU itu yang dicari. Nah, berarti langsung saja QR per PY dikali Y-ki. Oke. Ini pembagi pindah ke kanan menjadi pengali. Langsung kita hitung. Nah, QR-nya itu 5, PY-nya itu 30, Y-ki-nya itu 40. Nah, di sini kita bisa coret-coret ya. Ini nolnya kita coret. 5 kali 4, 20. 20 per 3. Oke, hasilnya adalah 20 per 3. Nah, kita sederhanakan, hasilnya adalah 6, 2 per 3. Seperti itu. Nah, kalau kalian kesulitan cara menyederhanakannya, jadi kalian bisa pecah seperti ini. 20 per 3 itu kita cari tahu dulu bilangan yang bisa dibagi 3 di dalam 20. Nah, itu adalah 18 ya. Nah, berarti sisanya adalah 2. Jadi 18 tambah 2 per 3. Nah, 18 dibagi 3 itu 6. Nah, 2 per 3-nya tetap ya. Jadi 6 tambah 2 per 3. Berarti 6, 2 per 3. Seperti itu. Jawabannya adalah yang ini. Oke, tetap semangat belajar. Nah, sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.